life? Great, excellent, yay! Di video kali ini, Sis Fanny bakal membahas tentang recount text. Sebelum Sis Fanny bahas mengenai pengertian recount text, Sis Fanny mau nanya dulu nih, kira-kira teman-teman pernah nggak sih nulis diary? Nah, kalau teman-teman pernah melakukan kegiatan tersebut, artinya teman-teman sudah praktek menggunakan recount text. Kalau teman-teman ingin tahu recount text lebih dalam, teman-teman harus tonton videonya sampai habis. Jadi, recount text adalah cerita yang menceritakan kembali mengenai peristiwa atau pengalaman yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Tetapi, cerita ini merupakan cerita kisah nyata ya teman-teman. So, cerita ini bukanlah karangan ataupun cerita imajinatif. Contohnya, misalkan teman-teman pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Nah, itu adalah salah satu contoh dari recount text. Terus, recount text itu sama aja ya sis? Eits, ada beberapa jenis dari recount text. Ada 4 jenis recount text. Personal recount, factual recount, imaginative recount, and historical recount. Yuk kita bahas satu-satu jenis-jenis dari recount text. Yang pertama, personal recount. Nah, kalau personal recount itu adalah teks yang menceritakan pengalaman pribadi. Contohnya, catatan harian dan pengalaman teman-teman pergi liburan. Yang kedua, factual recount. Nah, kalau factual recount itu adalah teks yang menyajikan cerita berdasarkan laporan suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Contohnya adalah hasil uji coba atau catatan kepolisian. Yang ketiga, imaginative recount. Sister, tadi kan katanya nggak boleh imajinatif. Nah, imajinatif di sini bermakna kisah imajinatif yang dialami langsung oleh penulisnya. Contohnya adalah ketika teman-teman mengalami mimpi buruk. Historical recount. Nah, dari namanya aja history, artinya teks ini menceritakan peristiwa sejarah. Terus bedanya sama naratif apa sih sister? Nah, kalau teks naratif itu sifatnya khayalan ya teman-teman. Namun historical recount itu adalah cerita yang benar-benar terjadi di masa lampau. Contohnya cerita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah paham dengan jenis-jenis recount text, sekarang kita akan bahas apa sih sister yang menjadi tujuan dari recount text. Yang pertama, memberikan informasi atas kejadian masa lalu atau berbagi pengalaman. Yang kedua, untuk menghibur, memberikan pelajaran atau menginspirasi dari pengalaman yang sudah terjadi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mempelajari sejarah. Dan yang terakhir, untuk mendokumentasikan pengalaman penting. Nah, kalau tadi teman-teman udah paham jenis dan tujuan dari recount text, sekarang kita bakal bahas mengenai struktur dari recount text. Struktur dari recount text itu terdiri dari 3 bagian utama ya teman-teman. Yang pertama, orientation. Nah, pada bagian orientation itu merupakan bagian pengenalan atau pemaparan informasi, meliputi tokoh, waktu, lokasi atau tempat kejadian, dan lainnya. Sehingga pada bagian orientation ini, pembaca diharapkan dapat memahami jalan atau alur cerita dari penulis. Yang kedua, series of events atau rangkaian kejadian. Nah, pada bagian kedua ini adalah bagian di mana teman-teman bisa menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi, namun harus diceritakan secara berurutan ya teman-teman. Yang terakhir adalah reorientation atau penutup. Nah, pada bagian ini teman-teman harus merangkum atau menyimpulkan keseluruhan dari isi cerita. Nah, pada bagian ini juga teman-teman akan memberitahukan ending dari cerita ini, apakah sad atau happy. Nah, kalau teman-teman masih bingung mengenai recount text, sini Sis Fanny kasih salah satu contoh dari recount text yang berjudul A Trip to the National Zoo and Aquarium. Pada paragraf pertama merupakan bagian orientation atau pembukaan yang menjelaskan tentang tokoh yang ada pada cerita, seperti I and my family. Selain itu, pada paragraf ini juga menjelaskan di mana setting cerita ini. Selain itu, pada paragraf ini juga menjelaskan di mana setting cerita itu, yakni National Zoo and Aquarium. Dan kapan kejadian itu
terjadi, yakni yesterday. Nah, kalau paragraf kedua itu merupakan bagian series of events yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian secara berurutan. Dalam cerita ini, penulis menceritakan kronologinya saat liburan bersama keluarganya, mulai dari memasuki kebun binatang untuk melihat hewan, kemudian memasak barbecue dan mengunjungi akuarium. Paragraf terakhir merupakan bagian reorientation atau penutup yang menceritakan kesimpulannya. Meskipun merasa capek, tetapi penulis dan keluarganya merasa sangat senang. Nah, sekarang kita bakal bahas poin terakhir dari recount text, yaitu struktur kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan tenses simple past. Nah, karena recount text ini merupakan cerita yang sudah terjadi di masa lampau, maka teman-teman harus menggunakan tenses, yaitu simple past. Yang kedua, menggunakan personal character. Nah, dari katanya aja yaitu personal, artinya cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu penulis. Yang ketiga, menggunakan chronological connector. Nah, maksudnya di sini adalah recount text itu identik dengan menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan urutan agar pembaca dapat mengetahui urutan peristiwa satu dan lainnya. Contohnya adalah then, next, in the end, in addition, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan action verb. Nah, dari katanya aja yaitu action, artinya kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aksi yang dapat dilihat. Yang kelima, menggunakan descriptive language. Nah, untuk menghidupkan cerita, biasanya penulis menggunakan kata sifat untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dari sesuatu. Contohnya, mendeskripsikan betapa indahnya suatu pantai, the beautiful beach. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti udah paham banget nih sama jenis, tujuan, struktur, dan tata bahasa dari recount text. Sekarang, coba sebutkan pengalaman teman-teman yang bisa dijadikan sebagai judul recount text. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa buat like, comment, dan share. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel Mr. Bob Kampung Inggris. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar teman-teman tetap dapat notifikasi. See you in another video. Bye!